Take a deep breath. Feels good, doesn't it? Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat menarik nih. Judul filmnya adalah The Son of Bigfoot. Film ini menceritakan seorang anak yang sering dibully di sekolahnya, tapi ternyata dia adalah seorang anak monster. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang pria berlari masuk ke dalam hutan. Ia kabur dari segerombolan pria berjas yang mengejarnya. Bahkan ia juga ditembaki obat bius dari helikopter. Ternyata pria itu adalah Dr. Harrison yang memutuskan terjun ke sungai agar tidak tertangkap. Dia meninggalkan istri dan juga anaknya yang masih balita di rumah. Hingga 12 tahun berlalu, anaknya bernama Adam tumbuh jadi bocil bermasalah karena suka tidur di kelas. Sehingga ia masuk ke kelas khusus bersama Tony dan juga The Gang yang suka membulinya dengan melemparkan permen karet ke rambutnya. Tapi Adam tidak tinggal diam, dia mengadu ke gurunya. Lalu Adam pergi ke toilet membersihkan rambutnya, tapi percuma, justru membuatnya emosi hingga kakinya membesar. Di situ Adam yang terkejut dan kebingungan menutupinya memakai tisu. Dengan percaya dirinya keluar dari toilet yang tiba-tiba bisa mendengar ejekan orang-orang dari kejauhan, membuatnya panik dan berlari sampai berpapasan dengan Tony. Ia mengikutinya sampai ke lapangan basket, di mana Tony balas dendam sudah diaduin ke gurunya. Setelah itu, Adam yang terluka diobati oleh ibunya yang curiga kalau Adam habis dibully. Tapi dia mengelaknya nih, lalu mengalihkan pembicaraan tentang masalah rambutnya. Jadi si ibu ini mencukur rambutnya hingga rapi. Di pagi harinya, Adam yang ingin berangkat ke sekolah melewati cermin dan terkejut. Terlihat rambutnya tumbuh kembali seperti semula. Dia yang takut ibunya tahu, memotong rambutnya sendiri nih di kamar mandi. Sayangnya potongannya acak-acakan, jadi dia menutupinya memakai topi ayahnya, membuat ibunya teringat tentang ayahnya yang sudah meninggal. Di sisi lain, di perusahaan Hairco sedang ada kunjungan bisnis dari orang Jepang yang dipandu oleh CEO-nya bernama Wallace. Kemudian Wallace ingin memperkenalkan sampo, tapi dengan rekayasa genetik memanipulasi DNA dari makhluk yang berambut lebat. Seperti yang dilakukan oleh peneliti bernama Dr. Billingsley, uji coba menyuntikkan DNA bison pada manusia. Sementara itu, di sekolah Adam yang sedang menunggu giliran dipanggil sama kepala sekolah karena keterlibatannya dengan Tony dan juga The Gang. Ternyata Pak Kepala Sekolah mengembalikan tasnya dan memberinya hukuman diskors dari sekolah, meskipun ia korban dari pembulian. Setelah itu Adam pulang, tapi di tengah jalan dihadang oleh Tony dan kawan-kawan yang menyalahkannya karena mendapatkan hukuman diskors. Sebagai gantinya, Tony mengganggu Adam. Akhirnya Adam berhasil pulang ke rumahnya, namun ia disusul geng Tony yang sudah stay di depan rumahnya. Karena Adam tak kunjung keluar, mereka pergi sambil melemparkan batu ke rumah Adam. Di situ Adam yang mau membersihkannya justru menemukan kotak aneh di bawah tanah, lalu mengambilnya dan membuka isi kotak tersebut. Terdapat sebuah alamat dan surat-surat yang ternyata dari ayahnya. Malam pun tiba nih, ibunya pulang dan terkejut melihat Adam memiliki surat yang ia sembunyikan, lalu memberikan info kalau ayahnya masih hidup di luar sana. Ia membuat Adam sangat kecewa sudah dibohongi selama ini. Dia pun marah dan memutuskan kabur mencari ayahnya dengan menumpang mobil yang lewat. Adam menerima tumpangan truk kontainer yang supirnya siap mengantar sampai alamat yang ia tuju, di mana mereka memasuki kawasan hutan yang sangat lebat. Lalu berhenti di kotak pos yang sesuai dengan alamatnya nih. Tiba-tiba Adam mendengar suara dari kotak posnya, yang ternyata ada tupai membawa lari suratnya dan Adam mengejarnya. Kemudian Pak supir yang terkejut mengecek kamera dashboardnya nih, merekam Bigfoot. Jadi dia melapor polisi namun hanya dianggap lelucon. Tidak kehabisan akal, dia menghubungi organisasi yang percaya dengan Bigfoot yang ternyata terhubung ke Wallace. Lalu Dr. Billingsley menyuruhnya untuk menangkap Bigfoot tersebut, karena bisa jadi DNA-nya ini adalah sumber untuk mematenkan formulanya. Wallace sempat ragu nih, bisa jadi hanya menghabiskan dananya saja. Namun saat melihat foto Adam, ia berubah pikiran.
Setelah itu Wallace dan pasukannya segera datang ke tempat Pak Supir, lalu olah TKP dan salah satu bawahannya menemukan tas milik Adam. Jadi Wallace mengutus bawahannya untuk mengecek rumah Adam yang tidak menemukan ibunya nih, yang ternyata ibunya sedang di jalan. Di sisi lain Adam tersadar dari pingsannya. Dia terkejut ada Bigfoot di hadapannya. Ditambah mengaku kalau dia adalah ayahnya. Di situ Adam tidak percaya sampai ia melihat foto keluarganya terpajang. Jadi akhirnya dia percaya kalau ayahnya memang seorang Bigfoot, yang adalah monster yang bersembunyi di dalam hutan. Alasannya adalah menghindari pemburuan perusahaan farmasi yang ingin menjadikannya tikus percobaan. Lalu Adam mulai khawatir apakah ia akan seperti ayahnya, karena di umurnya yang ke-13 ia mengalami gejala aneh pada tubuhnya. Seperti rambutnya mudah tumbuh, kakinya membesar dan bisa mendengar dari jarak jauh. Yang bagi Adam tidak ada hal baik dari Bigfoot, sampai ia flashback saat ayahnya menyembuhkan kakinya. Terbukti kalau Bigfoot memiliki kelebihan. Lalu ayahnya mulai tutorial nih cara menjadi Bigfoot yang baik. Deep breath. Feels good, doesn't it? Kemudian pelajarannya ditutup dengan berbicara pada binatang, yang Adam juga bisa mengikutinya nih, lalu berkenalan pada binatang yang ada di sekeliling Bigfoot. Ada burung bernama Steve, pasangan rakun Trapper dan juga Wicca, dan seekor beruang yang pandai berakting bernama Wilbur. Setelah itu datang tupai di awal tadi nih bernama Tina, melaporkan kalau ada pemburu di hutan, di mana Bigfoot dan para binatang memiliki cara tersendiri mengusirnya. Yep, selfie time. Ia membuat Adam terkagum dengan cara kerja sama mereka. Lalu ayahnya ingin menggantikan waktu ayah dan anak yang sudah terlewat, seperti bermain baseball, berenang di danau, dan balapan lari. Lalu kembali ke rumah pohon dan bermain gitar. Di sini Adam membujuk ayahnya untuk pulang, tapi tidak bisa karena pihak Herco selalu mengawasinya. Bahkan sejak dulu saat ia menemukan mutasi DNA dalam penelitiannya. Pihak Herco mengetahuinya jadi mengajak kerjasama, tapi ayahnya menolak. Yang ternyata jadi bumerang nih, penelitiannya dicuri dan keluarganya diawasi. Jadi tidak mau mengambil resiko, akhirnya ayahnya memilih menghilang. Sementara itu ibunya Adam tiba di tempat TKP, di mana ia tertangkap oleh keroconya Wallace, lalu membawanya ke Wallace yang mengancamnya akan mengungkapkan suaminya seorang Bigfoot. Kemudian Wallace membawa ibunya Adam keluar bersamaan pasangan rakun yang melihatnya, lalu pergi melapor pada Bigfoot kalau istrinya dalam bahaya. Ditambah pasukan Wallace sudah memasuki hutan, yang artinya bahaya bagi Bigfoot. Jadi sebagai tanggung jawab Adam yang akan mengatasinya. Ia bersedia nih dibawa pasukan Wallace ke ibunya. Everything's fine. We can all go home. What is hiding down there? Setelah itu Wallace kembali. Ia memisahkan Adam dan ibunya ke mobil yang berbeda, karena Wallace akan terus bertanya tentang keberadaan Bigfoot, tapi Adam tidak mau memberitahunya. Jadi Wallace menjadikan Adam umpan untuk memanggil Bigfoot. Sayangnya Bigfoot pingsan dari obat bius. Adam mencoba menyadarkannya bersamaan dengan pohon yang tumbang. Datanglah Wilbur menyelamatkannya. Sedihnya ia tidak bisa berbuat apa-apa saat Bigfoot diangkut. Lalu mereka membawa Adam ke tempat yang aman bersama binatang lain yang siap untuk bermigrasi dari hutan yang rusak. Adam mencegahnya nih. Ia membutuhkan bantuan para binatang untuk menyelamatkan ayahnya. Mereka pun setuju membantu Adam, kemudian mencari tumpuan ke Herco menaiki mobil. Sementara itu di Herco, Dr. Billingsley kegirangan melihat pertumbuhan rambut Bigfoot. Tapi tidak dengan Bigfoot, ia mengamuk dan akan melawan Wallace. Sayangnya tidak bisa, ia tidak berdaya apalagi Wallace mengancam keluarganya. Mau tidak mau, Dr. Harrison ini harus bekerja sama dan terciptalah formula memakai DNA Bigfoot. Lalu uji coba ke pria yang sebelumnya. What's going on? Di satu sisi, Adam dan para binatang tiba di Herco. Mereka kebingungan mencari Bigfoot karena areanya yang luas. Lalu Adam mencoba memfokuskan pendengarannya, menemukan ruangan yang tidak bisa dijangkaunya. Ia harus lebih dekat dengan ruangannya, jadi menyuruh Steve untuk mematikan CCTV terlebih dahulu, sambil mereka berjalan mendekati pintu masuk. Oh shoot.
Setelah itu mereka menuju ruangan CCTV untuk melihat keberadaan ayahnya, namun saat ingin ke sana pasukan Herco keburu datang. Jadi Wilbur menahannya dan Adam mencari cara agar mereka bisa keluar. Akhirnya Adam berhasil lolos menemukan ayahnya dan mengajaknya kabur, tapi tidak mau karena ia sudah membuat kesepakatan dengan Wallace. Bahkan di situ ia mengusir Adam. Adam pun keluar melewati kandang para binatang yang tertangkap. Yang dianggap Trapper, ia adalah pengkhianat. Tapi tidak berlangsung lama, Adam menyalakan alarm kebakaran. Lalu kembali ke dalam sedangkan Wallace menghubungi bawahannya untuk mematikan alarmnya. Bodohnya, bawahannya justru menyalakan alarm tanda mengungsi, membuat semua orang panik dan berlari keluar dari industri. Begitupun Adam yang mengeluarkan semua binatang. Lalu pergi menyelamatkan ayahnya, yang lagi-lagi ayahnya menolak, jadi Adam mengancamnya ia akan memberitahu kalau dia anak Bigfoot. Karena tidak mau hal itu terjadi, ayahnya pun mengalah. Di satu sisi ibunya Adam heran anaknya belum tiba di rumah, sambil jaga sama dua utusan Wallace nih, yang salah satunya pergi ke kamar mandi dan menemukan rambut lebat Adam. Jadi melapor kepada Wallace dengan mengubah rencana. Sementara itu Adam dan ayahnya menghancurkan industri Herco. Sayangnya mereka justru terjebak di dalam ruangan yang berasap. Mereka mencari jalan lain melalui saluran udara, membawanya keluar ke depan logo Herco. Jadi mereka flying fox ke bawah, tapi sudah ditunggu Wallace dan pasukannya. Di situ Wallace lebih fokus menangkap Adam karena ia memiliki bahan yang ia butuhkan. Dr. Harrison mencoba mencegahnya, tapi ia lemah terkena tembakan bius bertubi-tubi yang memberi kesempatan Wallace menendangnya ke jurang. Adam yang melihatnya begitu marah, jadi dia menembakkan pistol flare gun ke industri yang mengakibatkan perusahaan Herco hancur lebur. Ternyata healer Adam mampu menyelamatkan ayahnya, membuat mereka bahagia nih. Tapi di tengah kebahagiaannya, Wallace mengacaukannya. Tapi ada ibunya nih yang menghentikannya. Akhirnya keluarga Harrison kembali bersama. Pagi harinya, Adam dibangunkan oleh Steve untuk ke sekolah. Lalu Tina menyiapkan odolnya di kamar mandi. Ayah memasak dan Wilbur menjadi karpet hidup yang terempuk. Sedangkan Trapper bermain bersama 5 anak perempuannya. Setelah itu Adam berangkat ke sekolah yang lagi-lagi dihadang oleh geng Tony. Tapi kali ini dia mampu mengatasinya, memanggil seluruh binatang dan menakutinya. Di situ geng Tony kabur terbirit-birit, bahkan ia juga dikerjai oleh anak Trapper yang mencuri baut sepedanya. Di akhir film, Adam mengajak seorang cewek berangkat ke sekolah bersama, membuat adrenalinnya naik sehingga kakinya membesar. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Son of Bigfoot. Gimana Sleeper, seru banget kan kisah dari Adam, seorang anak yang ternyata memiliki keturunan dari monster Bigfoot. So buat kalian jangan suka membuli nih, karena kalian tidak tahu yang kalian bully itu bisa saja menjadi bumerang di kehidupan kalian nantinya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.